Halo, selamat pagi semuanya. Setelah sekian lama ya saya tidak membuat video, kali ini saya akan melanjut lagi ya untuk membahas video selanjutnya, yaitu SpaceMate Part 2 yang membahas secara garis besar ya mengenai distribusi peluang dan dinamika informasi. Ya, untuk video-video yang saya buat ini ya jangan terlalu berekspektasi videonya bakalan mendetail, tapi saya hanya mengambil teori-teori yang saya butuhkan untuk melengkapi metode trading yang saya kembangkan saat ini. Jadi ya mohon dimaklum ya jika pembahasannya agak loncat-loncat, karena memang saya hanya mengambil apa yang saya butuhkan saja. Oke, kita bahas ya untuk materi yang pertama, yaitu statistika. Ya, statistika secara garis besar ya adalah mengumpulkan data acak untuk mencari bias. Ya, biasnya itu relatif naik, turun, ataupun datar dalam konteks ya trading ya. Realitas di sekitar kita pada dasarnya tidak berjalan secara linier. Garis yang biasa kita lihat tidaklah muncul secara literal, melainkan hasil kompresi dari berbagai peristiwa yang diamati dalam jangka waktu dan jumlah tertentu. Ya, jadinya ketika kita mengatakan naik itu relatif, bukan berarti dia naik secara spontan gitu, tapi ekspektasikan bahwa di situ ada dinamika tersendiri. Nah, untuk mengatasi itu ya, mengatasi pembagian dari distribusi data yang didapat sehingga kita tahu bahwa ini naik, ini turun, ataupun ini mendatar, dalam statistika ada yang namanya batas struktural dan deviasi ya. Jika distribusi lonceng sebelumnya kita buat visualisasi seperti pindaran cahaya ya, kita ubah pindaran cahaya itu menjadi ke dalam bentuk garis ya, karena memang ini kebutuhannya adalah pembagian data dua dimensi, yaitu antara harga berbanding waktu. Jadilah dibuat 3 garis seperti ini. Batas deviasi atas ya, atau batas struktural, terus batas deviasi bawah, batas struktural bawah, yang tengah adalah atraktor. Ya, jadi dalam ilustrasinya, jika suatu data muncul di luar dari batas deviasi atau batas strukturalnya, maka termasuk ke dalam data luar ya, atau bisa dikatakan ekstrim kalau misal di dunia distribusi ya. Nah, untuk selanjutnya ya, ini agak menarik ya, karena saya akan mengambil beberapa istilah dari dunia fisika ya, yaitu Newtonian dan Hamiltonian. Jika kita paham istilah dalam fisika ya, ada perbedaan mendasar akibat dari batas skala ya, yang menciptakan perbedaan dari hukum aksioma yang berlaku. Jika kita pakai hukum Newtonian ya, atau struktur besar, Newtonian itu struktur besar, bersifat kausalitas searah. Misal jika A maka B ya, contoh kasusnya, jika saya 100 kilo terus naik motor yang bebannya hanya mampu untuk menopang 90 kilo ya, maka bannya akan pecah. Jadi ada kausalitas searah, ban pecah karena melebihi batas topangnya. Sedangkan Hamiltonian itu berlaku pada struktur yang mikro alias kecil ya, yang bersifatnya probabilistik. Kalau kita ambil lagi contoh yang tadi motor, jika A maka B, C, atau B lagi atau D lagi. Contohnya seperti ini. Bukan lagi ngomongin soal motor dan ban, tapi ngomongin ke dinamika kekuatan ban. Contohnya seperti ini. Saya 100 kilo, saya naik motor yang sudah jelas kemampuannya untuk menopang beban itu di bawah beban saya, ya maka secara mikro itu akan menunjukkan dinamika bagaimana
batasnya itu terjebol. Misal ya, kalau kita berpikirnya secara kausalitas searah, ketika saya naik motor itu langsung pecah bannya karena tidak kuat menopang beban. Nah, kalau kita berpikirnya seperti cara Hamiltonian ya, ketika saya naik motor itu si bannya tidak langsung pecah, melainkan ada kenaikan tekanan dulu, terus ada perubahan tekanan pada rangka motornya, baru selanjutnya jika melebihi dari batas yang ditentukan barulah si bannya akan pecah. Jadi Newtonian menunjukkan kausalitas dari A sampai B, satu arah gitu, tidak menunjukkan prosesnya. Sedangkan Hamiltonian itu mendefinisikan proses dari Newtonian, seperti itu. Nah, ini ada eksperimen ya yang terkenal juga, eksperimen Schrödinger cat. Sebuah percobaan terkenal yang terdengar agak sadis ya, dengan memasukkan kucing ke dalam box yang di-sealing informasinya, jadi tidak bocor informasi lah ya. Mungkin ini sebetulnya agak thought eksperimen ya, alias eksperimen pikiran ya, tapi saya tidak tahu. Dan kenapa saya bilang ini agak kejam ya, karena esensinya yang ingin dijawab oleh eksperimen ini hanyalah seperti silly question kalau kita berpikir secara dangkal ya. Tapi ternyata penting juga kalau dipikir secara mendalam. Pertanyaannya itu seperti ini: jika kucing saya masukkan ke dalam box yang benar-benar menyegel informasi rapat, bagaimana saya tahu kucing itu masih hidup atau sudah mati? Nah, hasil eksperimennya itu agak di luar ini ya, agak di luar prediksi ya. Kalau kita mungkin mikirnya pasti mati, soalnya kan ya tertutup rapat, nggak bisa napas gitu. Cuman yang ingin dijawab oleh eksperimen ini lebih ke menjelaskan bagaimana dinamika informasi ya, bukan sebetulnya kucing yang dimasukkan ke dalam box bisa hidup atau tidak. Sebetulnya bukan itu ya. Ya, hasilnya adalah si kucing yang ada di dalam box itu mempunyai 2 state selama informasinya belum bocor. Jadi ketika belum ada informasi bocor, selama prosesnya itu si kucing mengalami 2 state sekaligus, atau bisa juga dalam dunia fisika kuantum ya dikatakan sebagai superposisi. Nah, itu juga ternyata berlaku terhadap informasi yang seperti ini. Nah, dinamika penyebaran informasi ya, kalau kita sambungin ya ke dalam eksperimen Schrödinger cat ya, ternyata informasi menyebar dalam sebuah tahapan atau fase terlepas dari kecepatan penyebarannya. Dinamika inilah yang bisa dimanfaatkan untuk membentuk suatu ekspektasi struktur realitas selanjutnya. Ya, seperti ini, box kucing misal akan dibuka nanti 40 jam ke depan. Ya, jika kita pakai pemikiran Newtonian ya, maka kita bakalan tahu hasilnya dia mati atau hidup 48 jam kemudian. Nah, sedangkan jika kita memakai cara berpikir Hamiltonian yang menjelaskan proses dinamikanya, maka akan kita catat perubahan tiap waktunya. Contohnya ya, box kucing tidak bergerak selama 1 jam, 2 jam, 3 jam ya, kita bisa berekspektasi bahwa kucingnya mungkin tertidur di dalam boxnya ya. Tapi jika lebih dari 24 jam itu tidak ada gerakan, tidak ada suara ya, maka muncul ekspektasi ya, yang tadinya mungkin tidur menjadi mungkin mati, meskipun belum ada konfirmasi yang pasti ya, yang nanti terlihat di jam ke 48. Ya, jadi sebetulnya ya ini mencoba menjelaskan itu dinamika penyebaran informasi dari percobaan Schrödinger cat itu. Nah, ini kesimpulannya ya, struktur besar menjelaskan arah, struktur kecil menjelaskan dinamikanya. Kalau misal kita pakai lagi istilah dari Newtonian dan Hamiltonian,
Newtonian menjelaskan struktur arahnya, sedangkan struktur kecilnya seperti tingkat kuantum itu menjelaskan dinamikanya. Sedangkan ya bagaimana kuantum itu untuk sekarang bikin suatu misteri ya yang sampai sekarang yang cukup menarik ya. Ya menurut Einstein juga mungkin karena keterbatasan indrawi kitanya saja sehingga kita gagal untuk mengidentifikasi struktur pergerakan benda-benda kuantum yang ada. Ya mungkin cukup sampai di sana ya, dan mohon maaf apabila jadi kemana-mana pembahasan materinya. Ya mohon dimaklumi ya karena saya juga masih pemula, dan terima kasih yang sudah menonton videonya. Selamat siang.